One, two, three. little chime so loud, cock your dick up the She walk along my life, 일로 어떻게 돼, Perkenalkan, saya dari Universitas Dina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan dari program studi S1 Farmasi. Di sini saya dan program dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas biologi sel dan molekuler dengan dosen pengampu Ibu Laras Kusida Taib, SPD M Biomedik. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Alfianti, NPM 21-2024-10. Perkenalkan nama saya Sri Milanda Kolonga, NPM 21-2024-1009. Perkenalkan nama saya Fadlia Zaid dengan NPM 21-2024-1064. Perkenalkan nama saya Irmawati Diani Pamana dengan NPM 21-2024-1004. Perkenalkan nama saya Najwa Sari dengan NPM 21-2024-1020. Saya Debbie Anggreni dengan NPM 21-2024-1003. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang sel manusia yang dimana di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, apa pengertian dari sel manusia, yang kedua struktur dan fungsi dari sel manusia, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian sel manusia. Nah, apa sih itu sel manusia? Jadi, sel manusia adalah unit terkecil kehidupan yang membentuk tubuh. Meskipun berukuran mikroskopis, sel memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan dengan baik. Semua organ dan jaringan dalam tubuh berasal dari kumpulan sel yang bekerja sama secara harmonis. Dari penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa sel merupakan bagian paling dasar dari tubuh manusia. Meskipun sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, sel adalah fondasi kehidupan. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, terdiri dari satu atau lebih sel. Dalam tubuh manusia yang kompleks, terdapat triliunan sel yang berbeda-beda, jenis dan fungsinya. Setiap sel bekerja secara mandiri, tetapi juga berkoordinasi satu sama lain untuk menjalankan fungsi tubuh secara keseluruhan. Meski berukuran mikroskopis, sel juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuhnya agar tetap berjalan dengan baik. Ukuran sel memang sangat kecil, namun fungsinya sangat besar. Setiap aktivitas tubuh manusia mulai dari berpikir, bernafas, bergerak, hingga melawan penyakit. Semua terjadi karena kerja sel. Di dalam sel terdapat organel-organel kecil seperti mitokondria yang menghasilkan energi, ribosom yang menghasilkan protein, nukleus yang mengendalikan aktivitas sel melalui materi genetik atau DNA. Selanjutnya, masuk ke dalam jenis-jenis sel. Berdasarkan adanya membran inti, maka sel dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada sel prokariotik, merupakan sel yang tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik atau DNA ini dari sitoplasma. Materi genetik mereka tersebar di seluruh sitoplasma dalam suatu wilayah yang disebut dengan nukleoid. Contohnya itu seperti sel bakteri. Yang kedua itu ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki membran inti yang membungkus materi genetik atau DNA ini di dalam suatu organel yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Singkatnya, sel prokariotik ini tidak punya nukleus, sedangkan sel eukariotik mempunyai nukleus. Struktur manusia dan fungsinya. Sel manusia terdiri dari berbagai komponen yang memiliki peran spesifik. Berikut struktur utama sel manusia dan fungsinya. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur interaksi sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsinya mencakup yang pertama, melindungi isi sel dari lingkungan luar, mengatur transportasi zat seperti nutrisi, oksigen, dan limbah, mempertahankan keseimbangan internal melalui proses yang disebut
homeostatis. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Fungsinya sebagai medium tempat organel berada dalam proses metabolisme berlangsung. Yang ketiga ada nukleus atau inti sel. Nukleus adalah pusat kendali sel yang mengandung DNA. Nantinya DNA ini mengarahkan semua aktivitas sel termasuk pertumbuhan, pembelahan, dan produksi protein. Fungsinya mengatur ekspresi genetik, menyimpan informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria sering disebut sebagai pembangkit energi sel. Fungsinya, organ ini bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Yang kelima itu ada ribosom. Ribosom adalah struktur kecil yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Fungsinya untuk memperbaiki sel, mendukung fungsi enzim, dan membentuk struktur tubuh. Yang keenam itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua jenis. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom pada permukaannya dan berfungsi dalam sintesis protein. Sedangkan retikulum halus tidak memiliki ribosom dan terlibat dalam sintesis lipid serta detoksifikasi zat berbahaya. Dan selanjutnya, bagian badan Golgi. Struktur ini berperan dalam memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid yang diproduksi oleh retikulum endoplasma. Fungsinya ada 4. Yang pertama, memodifikasi protein. Yang kedua, mengemas protein dan lemak. Yang ketiga, mengirimkan vesikel. Dan yang keempat, membentuk lisosom. Selanjutnya, bagian lisosom. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang membantu memecah limbah seluler dan bahan-bahan berbahaya. Fungsinya mengeliminasi sel-sel mati dan mendaur ulang komponen sel yang tidak terpakai. Yang selanjutnya bagian sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang memberikan bentuk dan dukungan pada sel. Fungsinya membantu pergerakan organel yang ada di dalam sel. Yang selanjutnya bagian peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil membran tunggal yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsinya mendetoksifikasi zat berbahaya dan memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana untuk digunakan oleh mitokondria. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian vakuola. Pada sel manusia, vakuola memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk menyimpan nutrisi, air, dan limbah sementara. Keberagaman bentuk sel bukanlah sesuatu yang acak, melainkan hasil dari penyesuaian luar biasa terhadap fungsi yang spesifik yang harus dijalankan oleh masing-masing sel. Bentuk sel ditentukan oleh struktur internal seperti sitoskeleton, serta kondisi lingkungan tempat sel berada. Fungsi utama sel ini seperti transportasi, perlindungan, komunikasi, hingga pertahanan tubuh sangat memengaruhi bagaimana sel tersebut dirancang oleh alam. Nah, yang pertama ada bentuk sel yang berbentuk bulat atau oval, seperti sel telur atau ovum dan beberapa jenis sel epitel. Bentuk ini sangat ideal untuk proses pembelahan dan mempermudah pertukaran zat, terutama karena luas permukaannya yang efisien. Bentuk bulat juga memungkinkan pergerakan lebih mudah di dalam cairan tubuh. Kemudian ada sel pipi atau squamosa, seperti yang terdapat pada dinding pembuluh darah dan alveolus dari paru-paru. Bentuknya yang tipis dan melebar memungkinkan difusi gas dan zat secara cepat, sangat penting untuk proses pernapasan dan sirkulasi. Selanjutnya kita temui sel berbentuk seperti donat pipi atau bikonkave, yang merupakan ciri khas dari sel darah merah atau eritrosit. Pemeriksaan ini meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran oksigen dan memberi fleksibilitas ekstra agar bisa melewati kapiler kecil yang sempit. Ada pula sel yang tidak beraturan, seperti sel darah putih atau leukosit. Bentuknya yang fleksibel memungkinkan sel menembus jaringan dan melakukan fagositosis, yaitu memakan partikel asing atau patogen, peran vital dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian tak kalah menarik, ada sel saraf atau neuron, memiliki bentuk panjang dengan banyak percabangan.
Struktur ini memungkinkan penghantaran impuls listrik ke jarak jauh dan komunikasi cepat antara neuron melalui dendrit dan akson. Berikutnya ada sel epitel silindris di usus, memiliki bentuk panjang menyerupai silinder. Nah, bentuk ini memberi permukaan yang luas, ideal untuk penyerapan nutrisi secara efisien. Kemudian yang terakhir ada sel otot rangka yang panjang dan berserat. Desain ini memungkinkan sel untuk berkontraksi dengan kuat, menghasilkan gerakan yang kompleks dan terkoordinasi esensial dalam setiap aktivitas fisik manusia. Jadi dari contoh-contoh ini jelas bahwa bentuk sel bukan hanya soal penampilan saja, melainkan bagian penting dari strategi tubuh untuk menjalankan kehidupan secara efektif dan efisien. Keanekaragaman bentuk sel adalah bukti betapa canggihnya sistem kehidupan yang dirancang untuk melayani fungsi tertentu dengan sangat sempurna. Pertahanan tubuh. Yang kedua ada sel otot. Sel otot memungkinkan tubuh untuk bergerak. Ada 3 jenis sel otot, yaitu sel otot jantung yang mengatur denyut jantung secara otomatis dan terus-menerus sepanjang hidup kita. Yang kedua ada sel otot rangka, melekat pada tulang dan memungkinkan kita bergerak secara sadar, misalnya saat berjalan atau mengangkat benda. Yang ketiga ada sel otot halus, terdapat di organ-organ dalam seperti saluran pencernaan dan pembuluh darah, dan bekerja tanpa kita sadari. Yang kedua ada sel otot. Sel otot memungkinkan tubuh untuk bergerak. Ada 3 jenis sel otot, yaitu sel otot jantung yang mengatur denyut jantung secara otomatis dan terus-menerus sepanjang hidup kita. Yang kedua ada sel otot rangka, melekat pada tulang dan memungkinkan kita bergerak secara sadar, misalnya saat berjalan atau mengangkat benda. Yang ketiga ada sel otot halus, terdapat di organ-organ dalam seperti saluran pencernaan dan pembuluh darah, dan bekerja tanpa kita sadari. Yang ketiga ada sel saraf. Sel saraf terdiri dari neuron dan sel glia. Nah, sel neuron ini berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dalam bentuk impuls listrik dan kimiawi, memungkinkan kita berpikir, merasakan, dan bergerak. Kemudian ada sel glia berperan sebagai pendukung neuron, menyediakan nutrisi, menjaga keseimbangan, dan melindungi sel saraf. Kemudian ada sel epitel. Sel epitel melapisi permukaan tubuh dan organ-organ dalam. Yang pertama ada sel epitel kulit, melindungi tubuh dari kerusakan fisik, kuman, dan kehilangan cairan. Sel epitel, saluran pencernaan yang menghasilkan cairan pencernaan dan menyerap nutrisi dari makanan. Kemudian ada sel epitel saluran pernapasan yang membantu menyaring dan membersihkan udara yang kita hirup. Kelima ada sel tulang yang terdiri dari osteoblast, membentuk tulang baru. Yang kedua ada osteoklas, menghancurkan jaringan tulang lama agar bisa diperbarui. Yang ketiga ada osteosit, mengontrol keseimbangan antara pembentukan dan penghancuran tulang. Yang keenam ada sel lemak atau adiposit. Adiposit adalah sel yang menyimpan energi dalam bentuk lemak. Selain itu, sel ini juga berperan dalam mengatur suhu tubuh dan melindungi organ dalam dari benturan. Yang ketujuh, ada sel punca. Sel punca terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada sel punca embrionik, yaitu sel yang belum berdiferensiasi dan memiliki potensi untuk menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh. Selanjutnya ada sel punca dewasa, ditemukan dalam jaringan seperti sumsum tulang atau jaringan lemak, dan bisa berubah menjadi jenis sel tertentu untuk memperbaiki atau mengganti sel yang rusak. Nah, itu dia berbagai macam sel dalam tubuh manusia. Setiap sel memiliki peran unik yang sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Sekian, itulah pemaparan materi. Sekian, itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment,